Shalom saudara, apa kabar? Saya mengharapkan Anda semua dalam keadaan baik, penuh sukacita, karena Tuhan kita itu baik. Saat ini saya sedang berada di Food Park Silicon di daerah Nusa Dua, Bali. Kesempatan ini saya ingin kembali berbagi kepada Anda semua di tengah-tengah perjalanan hidup kita yang muncul masalah bertubi-tubi, persoalan hidup datang silih berganti, ditambah dengan kesibukan yang terus ada dalam kehidupan kita, kesibukan dalam pekerjaan, kesibukan di dalam studi, bahkan kesibukan di dalam pelayanan. Tanpa sadar kita memasuki satu situasi di mana akhirnya kita menjadi lelah dan stres. Hal ini juga terjadi dalam kehidupan Nabi Elia yang begitu giat di dalam membela Tuhan. Bahkan sebelumnya dikatakan Elia dengan luar biasa dipakai Tuhan mengalahkan 450 Nabi Baal. Namun sesudah peristiwa yang luar biasa itu, Elia merasa kesepian, merasa sendiri, bahkan merasa ketakutan ketika mendengar ancaman dari seorang wanita, itulah Isabel, istri daripada Ahab. Dia melarikan diri ke Gunung Horeb, dan dia merasa stres, dia merasa sendirian. Hal yang menarik yang kita belajar dari peristiwa itu yang tercatat dalam 1 Raja-Raja 19 adalah ketika Tuhan menyapa Elia dengan berkata, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" 2 kali Tuhan menyapa dengan kalimat yang sama, dan 2 kali juga Elia mengatakan, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan." Seolah-olah dia sudah mencurahkan semua kekuatan, semua apa yang dia miliki, waktunya, pikiran, tenaga untuk bisa membela nama Tuhan. Namun sampai kepada satu titik, dia merasa dia sendiri. "Apa kerjamu di sini, Elia?" Pertanyaan Tuhan ini sebenarnya secara mendetail dan lebih spesifik, itu menyangkut 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dikerjakan? Dan yang kedua, keberadaan Elia di Gunung Horeb. Elia dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang nabi. Tapi kenapa dia justru sebagai seorang nabi malah sembunyikan dan selamatkan diri sendiri? Dia seharusnya bersuara, menyuarakan suara Tuhan. Tapi di tengah situasi seperti itu, justru dia menyelamatkan diri sendiri, menjauhi orang-orang yang seharusnya dia suarakan suara Tuhan. Apa kerjamu? Juga di sini artinya Gunung Horeb adalah bukan tempat Elia seharusnya. Saudara, kalimat ini mengajarkan kepada kita, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, maka pertanyaan yang sama juga kita tujukan dalam kehidupan kita di tengah-tengah pergumulan dan rasa lelah, rasa sendiri, rasa capek. Yang pertama, apakah kita masih mengerjakan apa yang Allah ingin kita kerjakan? Dan yang kedua, apakah kita masih berada di tempat di mana Allah ingin kita berada? Tempat itu mungkin kita tidak senangi, tempat itu mungkin kita berusaha untuk menghindari. Tapi kalau Allah mengutus Elia ke tempat itu, berarti dia harus tinggal di situ. Ketika Elia disuruh oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu, maka dia harus mengerjakan, karena dia adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Anda dan saya juga orang yang dipilih oleh Tuhan. Jangan sampai pergumulan, masalah hidup, tantangan hidup, bahkan juga kesibukan membuat kita sendiri capek, lelah, dan kita sudah kehilangan arah, sehingga kita tidak mengerjakan apa yang Allah ingin kita kerjakan,
tidak berada di tempat di mana Allah kita ingin berada di tempat tersebut. Mari Tuhan katakan kepada Elia, kembalilah ke jalanmu. Artinya kembali kepada tempat yang Tuhan inginkan. Saya yakin pemulihan, kesegaran datangnya daripada Tuhan. Apapun pergumulan, apapun kesibukan, kita tidak pernah dibiarkan untuk sendiri. Karena Tuhan selalu menyertai Anda dan saya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.